dari pagi kan saya udah rencana pengen live sama Mbak Dia. Ternyata kemarin teman ada yang mau datang ke sini gitu. Mbak, saya mau ke sana, Oh, katanya mau makan. Iya iya boleh boleh. Jadi dari pagi saya nyiapin dulu gitu. Belum lagi kan wah iya Mbak. suami saya perginya telat kan kalau hari Minggu. Jadi pengen disiapin juga sarapan. Oh ya udah siapin sarapan ini itu. Ini mau live jam 9. Iya, gimana nih Mbak Dian? Saya jujur sih surprise gitu ya Mbak Dian waktu dikontak. Terus Mbak Dian mau kolaborasi bareng gitu, mau ngadain kelas bahasa Turki. Karena selama ini kan saya mengenal Mbak Dian itu seorang penulis ya Mbak Dian. Terus sering suka sharing-sharing gitu tentang bahasa Turki, terus budaya Turki, terus kadang-kadang kalau denger cerita-cerita Mbak Dian itu di Facebook tuh suka senyum-senyum sendiri gitu Mbak Dian. Karena Mbak Dian suka cerita kesehariannya, bagaimana di sana, terus uh, sambil jaga toko suka ada kejadian-kejadian unik gitu ya Mbak Dian. Iya Saya iya seneng iya. banget nih waktu Mbak Dian bilang kalau Mbak Dian buka kelas bahasa Turki. Wah, apalagi banyak bonusnya ya Mbak Dian. Katanya selain Mbak Dian akan ngajar tentang bahasa Turki, Mbak Dian juga akan sharing seputar budaya Turki dan masakan Turki juga. Wah, paket Betul. komplit ini Mbak Dian kelasnya. Mungkin Iya boleh cerita-cerita dulu nih Mbak Dian. iya Awalnya gini, bagaimana? gini saya tuh kan eh, apa sekarang ini pokoknya sejak jadi banyak eh, cewek Indonesia yang nikah sama orang Turki tapi tidak ada persiapan banget gitu. Maksudnya gimana ya? Terlalu ada yang terlalu bucin atau gimana gitu. Jadi banyak yang zong datang ke sini ya. Jadi saya gimana? Jadi khawatir gitu. Terus banyak yang nikahnya itu ngobrolnya pakai Google Translate loh, Mbak Dia. Wah, Makanya, aduh gimana ini kalau kalau mau nikah, kalau benar-benar mau nikah ya belajar dong gimana gitu ya. Atau eh, setidaknya ada persamaan bahasa lah antara si cewek dan cowoknya itu gitu. Makanya saya jadi, aduh gimana ya? Padahal saya kan udah bikin buku juga gitu e-book ya, jadi bisa di-download bebas gitu ya. Untuk emang sih bukan yang bertaraf seperti A1, A2, A3 gitu ya, cuman tapi bisalah untuk bercakap-cakap gitu, untuk sekedar mengerti bisa gitu membaca buku ini gitu. Makanya saya jadi pernah juga kan ngadain gratis malahan waktu itu ya, tahun 2021 saya ngadain gratis sampai 3 batch gitu ya. Tapi kalau gratis itu ternyata mereka tidak serius Mbak Dia. Jadi mungkin gratis ini gitu ya, jadinya asal-asalan ngikutnya juga, ngerti nggak ngerti jadi bebas gitu ya. Tapi kalau berbayar mungkin mereka juga agak mikir kalau udah bayar nih masa nggak ikutan gitu ya. iya betul Mbak Dian. Memang rata-rata yang gratis itu malah jadi nggak serius ya belajarnya ya. Iya, Kalau betul, belajar betul. itu emang harus berbayar supaya ada komitmennya ya Mbak Dian. Iya, jadi tapi bayar juga lah, nggak usah mahal-mahal karena kan saya juga di sini belajar sendiri gitu, nggak belajar yang bayar kursus pergi enggak. Jadi saya apa yang saya pelajari, yang saya mengerti ya yang saya ajarkan gitu, enggak yang saya kalau nggak saya mengerti ngapain saya ngajarin ya, saya juga kan nggak mengerti gitu. Jadi yang udah saya ngerti aja yang saya ajarkan gitu. Tapi dalam yang saya ajarkan ini ya kebanyakan kosakata gitu. Grammarnya juga yang grammar yang basic lah ya, pokoknya yang kalau dengan grammar ini Oh, cukuplah bisa untuk ngobrol ngerti dengan tetangga, dengan teman gitu pasti udah bisa gitu insya Allah. Tapi ya kuncinya ada di diri sendiri kan, mereka harus mau latihan gitu. Kalau nggak latihan meskipun udah belajar beratus-ratus kali juga nggak akan bisa tentunya.
Iya, benar Mbak Dian. Apalagi sebuah bahasa itu memang harus dipraktekkan ya Mbak Dian. Karena kalau Betul. kita kayak hafalan kosakata bahasa bahasa Turki ini, tapi kalau nggak dipraktekin nanti kok apa ya, udah lupa lagi gitu, Iya, udah hilang lagi gitu iya. ya Mbak Dian. Betul, betul. Iya dan kelas Mbak Dian ini hanya 50.000 ya, itu udah sangat saya wow gitu ya Mbak Dian. Ini mau ngajar apa sedekah ilmu nih sebenarnya Mbak Dian. Semurah itu gitu. Jadi sangat-sangat apresiat sekali Mbak Dian Akbas mau berbagi ilmu dalam sebuah kursus bahasa Turki yang itu investasinya sangat terjangkau bagi semua kalangan gitu. Kalau boleh tahu Mbak Betul. Dian udah berapa lama nih tinggal di Turki Mbak Dian? Saya di sini sejak tahun 2005, Mbak. Jadi udah Wah, 19 tahun lah ya. udah lama banget ya. Wah, udah kayak orang asli sana gitu ya, udah seperti penduduk di Turki gitu ya. Kalau kata teman-teman, ini ibu camat katanya. Cuman logat bahasa Sundanya itu nggak masih kental banget Mbak Dian nih. Saya Betul-betul. dengarnya Mbak Dian Sunda pisan gitu ya. Makanya Mbak Dian nih gimana sih caranya gitu tinggal di negara Turki tapi masih bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesianya masih lancar, bahasa Inggrisnya juga jago gitu, bahasa Turkinya juga eh, sangat-sangat ini ya, udah kayak penduduk asli sana. Boleh berbagi sedikit resep nih Mbak Dian, kalau kita Resep. belajar banyak bahasa itu gimana sih caranya supaya kita tetap bisa lancar berbahasa dalam berbagai bahasa gitu Mbak Dian? Ya, kalau di Turki kan ya memang harus belajar bahasa Turki karena apa terpaksa gitu ya istilahnya. Jadi karena terpaksa jadi bisa gitu. Tapi untuk bahasa Inggris alhamdulillah juga banyak turis, jadi saya nggak melupakan bahasa Inggris juga gitu ya. Terus Iya. kalau untuk bahasa Indonesia, bahasa Sunda ya alhamdulillah dengan adanya internet ini kita bisa berkomunikasi dengan yang di kampung halaman gitu kan. Terus teman-teman di Iya, sini juga banyak banget orang Sunda gitu kan. Jadi tetap saya bisa belajar, tetap ngomong bahasa Sunda gitu, nggak akan pernah lupa insya Allah ya. Terus di alanya juga banyak orang asing yang tidak bisa bahasa Inggris Madia. Jadi seperti orang oh Rusia, gitu. Jerman, orang Arab gitu, mereka kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi saya juga terpacu untuk mempelajari bahasa-bahasa mereka gitu. Dan untungnya saya ini emang suka belajar bahasa gitu. Jadi Wah, fun-fun aja gitu saya kalau belajar bahasa, meskipun kadang suka blank gitu karena semua bahasa dari sini saya ngomong aduh apa ya bahasanya. Jadi kadang suka bingung kosakata juga Mbak dia kalau bisa pas udah ada orang Arab, padahal saya udah belajar misalnya tentang eh, apa angka-angka udah belajar kan dari sejak lama juga. Tapi pas orang Arab datang mau ngomong jadi bingung juga. iya. Setelah kenal Mbak Dian nih tinggal di Turki, saya juga suka kepoin nih. Oh, kalau Turki itu perbatasan kan ya sebenarnya Iya, antara Asia sama Eropa dan Asia ya Mbak Dian. iya, Cuman iya, sebagian besar wilayahnya memang di wilayah Asia ya. betul, Dan betul. itu bahasa sehari-hari yang dipakai selain bahasa Turki itu banyak yang bahasa Inggris ya Mbak Dian, Enggak, terutama di kota-kota enggak, besar. Oh, nggak enggak sama? Mbak dia. Oh, nggak. Kalau orang Turki itu banyak yang nggak bisa bahasa Turki. Malahan Oh, setiap dokter juga mereka nggak bisa bahasa Turki loh, banyak kan? oh, oh gitu. Betul. Saya kalau waktu dulu kan saya berobat, bukan berobat, ke dokter kandungan kan ya. Si Mhm. dokter kandungannya dia mengerti yang apa yang saya omongkan, tapi dia nggak bisa ngomong gitu bahasa Inggrisnya. Wah, Kayaknya oh gitu. gitu ya. Unik-unik sekali ya Mbak Dian. Iya. Nah, sekarang kita udah memasuki era di mana itu persaingan itu makin ketat ya. Makanya banyak orang itu suka kalah bersaing kalau kalah skill gitu ya Mbak Betul, Dian. betul. Dan skill berbahasa itu salah satu yang sangat-sangat penting gitu ya Mbak Dian. Iya, Apalagi iya, kita betul. dalam mau itu jualan berbisnisnya produk ataupun jasa itu kita nggak pernah tahu akan ketemu dengan orang mana gitu ya Mbak Dian.
Apakah dia pada saat kita punya bisnis atau punya usaha atau dalam pekerjaan misalnya, kita bertemu dengan orang yang mungkin bahasanya beda dengan kita, kalau kita nggak tahu bahasa mereka itu suatu kendala tersendiri. Makanya Betul. memang kalau nambah skill bahasa itu harus terus menerus ya, nggak boleh kita puas dengan bahasa ibu kita, bahasa Indonesia atau sekedar bahasa Inggris saja, dan memang harus belajar banyak bahasa gitu ya Mbak Dian. Iya, Itu sih yang betul. Saya juga dulu mikirnya kalau orang asing itu pasti bisa bahasa Inggris. Saya mikirnya kayak gitu ya. Pas datang ke sini, iya. ternyata loh, ini orang-orang kok pada nggak bisa bahasa Inggris gitu. Orang Turki sih saya nggak peduli. Tapi orang turis-turis yang datang ke sini kok pada nggak bisa bahasa Turki. Saya pikir orang Eropa gitu kan ya. Mikirnya kan kita, oh Iya. mereka pasti bisa lah ya. Tapi ternyata banyak yang nggak bisa ternyata. Wah, saya pikir di sana emang seperti di Inggris gitu ya, bahasa sehari-hari udah bahasa Inggris gitu ya, atau di Iya, Singapura gitu. iya. Malahan turis sendiri yang bilang kalau misalnya datang ke toko saya, mereka nanya dulu, bisa bahasa Inggris? Iya. Ih, kenapa ya? Di sini banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, katanya. Ngomong gitu, turis-turisnya sendiri. Kalau yang turis yang dari Inggris nih, turis yang dari Inggris ngomong kayak gitu. Wah, gitu ya, menarik sekali ya Mbak Dian. Setelah Mbak Dian ini sekian lama tinggal di Turki, Mbak Dian eh, melihat orang-orang dari luar itu yang masuk ke Turki itu udah banyak banget ya pastinya ya. Terus Iya, dari saya sampai nggak nyangka gitu bakal ketemu orang, tapi yang muslim gitu ya, orang Argentina gitu kan. Oh, oh ya. muslim, dia mualaf gitu, Argentina. Terus orang Greenland gitu kan, wah di Greenland ternyata ada orang gitu kan. Nah itu Mbak Dian. Kita baru tahu setelah kita memperluas pandangan kita, memperluas Betul. pergaulan kita gitu ya. Terus Nah, banyak lah pokoknya orang dari Eropa, negara-negara yang nggak pernah kepikiran gitu, dari Afrika mm, juga gitu kan. iya iya. Nah kalau saya lihat ini Turki itu dominan banyak tempat pariwisatanya yang itu banyak jadi tujuan orang-orang dari berbagai negara ya Mbak Dian. Kalau menurut Mbak Dian, apa sih pentingnya kita belajar bahasa Turki itu selain supaya bisa jalan-jalan ke Turki gitu, apa saja sih yang jadi poin penting kenapa kita penting untuk belajar bahasa Turki gitu Mbak Dian? Kalau ya bahasa Turki mah emang bukan bahasa yang perlu dikuasai gitu ya secara kalau nggak perlu amat, kalau nggak datang ke Turki ngapain gitu kan belajar bahasa Turki gitu. Tapi sekarang Turki jadi destinasi wisata yang hits banget sepertinya ya. Iya, Terutama orang Indonesia betul. banyak banget kan. Iya, Karena betul. visanya juga gampang gitu kan, nggak perlu pakai visa kan, 30 hari bisa stay di Turki gitu kan untuk orang Iya, iya. Indonesia. Wah. Makanya saya terpikir untuk bikin kelas ini tuh seperti itu. Dan sekarang ini gempuran cewek-cewek Indonesia yang menikah dengan orang Turki itu banyak banget Mbak Dia. Jadi Wah, saya baru tahu nih Mbak Dian kalau banyak sedang banyak orang Indonesia yang menikah dengan orang Turki itu. Baru tahu nih dari Mbak Dian nih. malahan waktu Wah, berarti corona itu ya, emang waktu pandemi ya, kan Indonesia tidak menerima orang asing ya. Turki ini bebas banget Mbak Dia. Jadi selama pandemi itu tetap aja terbuka untuk orang asing untuk datang. Makanya banyak cewek Indonesia yang datang ke Turki untuk menikah jadi ke sewaktu corona itu. Pihak KBRI iya Mbak juga Dian. memberitakan bahwa setiap hari ada yang datang untuk daftar untuk minta surat pengantar pernikahan. Saya juga di sini kan sebagai satgas alanya untuk dari KBRI perlindungan ini gitu ya. Jadi saya juga selalu mendapat informasi gitu tentang ini, dan emang di alanya ada sewaktu pandemi yang menikah dengan orang Turki, orang Indonesia ini. Berarti Mbak Dian nih
apa ya, seperti udah banyak kenal dengan orang-orang di Indonesia yang udah masuk ke sana, dan Mbak Dian itu berarti ikut ngajar mereka juga dong ya bahasa Turki gitu ya. Ini juga ada yang Walaupun mau ngajarnya tapi secara nggak langsung gitu ya. iya, betul betul. Terus ada Karena udah ada yang lebih lama tinggal di sana gitu. Wah, ajari dong Mbak Dian, udah lama tinggal di sini, pasti semuanya banyak yang nagih belajar sama Mbak Dian nih. suka Begitu datang ke ada Turki. gitu. Ada yang mau belajar tapi dia nggak ngomong-ngomong kalau dia mau ke Turki ya, dia belajar sama saya. Tapi cuma sekali doang waktu itu. Ternyata ini orang anak kemana kok nggak datang lagi? Ternyata dia nikah sama orang Turki. Wah, nah itu median pastinya ada apa ya, semacam kepentingan orang belajar Betul. suatu bahasa gitu ya Mbak Dian. Iya. Kalau saya lihat sih sekarang orang sudah lebih terbuka ya untuk belajar gitu. Walaupun mereka merasa ngapain belajar bahasa ini, tapi sekarang udah lebih, oh rasanya kalau saya belajar nambah skill bahasa itu lebih pede aja gitu kalau mau kemana-mana gitu ya. Betul, betul. Karena kita nggak tahu mau jalan-jalan ke Singapura sekalian, kalau ketemu orang Turki atau orang Cina, orang mana, harus bisa bahasanya gitu ya. Betul. Apalagi ya Mbak Dia, kalau misalnya kita sebagai turis datang ke Turki, kalau nggak bisa bahasa Turki suka banyak pedagang yang nakal kan, harga dimahalin lah, inilah itulah. Jadi kalau ngerti sedikit pasti kan, oh ini kan harganya segini gitu. Terus bisa minta diskon pakai bahasa Turki gitu kan. Bisa apalah Iya, betul. enggaknya jadi nggak ketipu gitu. Iya, itulah ya. Kalau kita bisa suatu bahasa, itu juga bisa menjadi hal yang bisa memproteksi kita dari hal-hal yang tidak baik juga gitu ya, Mbak Dian. Dan walaupun mungkin tinggal di Indonesia gitu, nggak perlu kemana-mana, saya sih merasakan betul ya di dunia pekerjaan atau di dunia bisnis itu, kalau misalnya kita hanya bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa asing yang lain, itu agak kesulitan gitu ya. Kayak kemarin itu tahu-tahu saya diajak meeting sama bos, dan itu dia orang Malaysia Mbak Dian, dan walaupun mungkin serumpun gitu, saya tetap gimana ya, ini apa ya maksudnya ya gitu, masih sulit memahami. Iya, suka beda gitu ya dalam, walaupun di sini juga di Jember sama-sama bahasa Jawa atau bahasa Madura gitu, tapi kalau beda daerah itu beda ininya, beda cara berbahasanya, cara berkomunikasinya gitu. Betul. Nah itu saya jujur sih agak sedikit, waktu masuk ke dunia pekerjaan, kemudian harus di bagian yang harus berinteraksi dengan banyak orang, merasa tertampar juga. Wah, ini saya nggak boleh nih cuman bisa bahasa Inggris doang gitu, harus bisa bahasa yang lain juga gitu. Apalagi sekarang kan Cina menguasai dunia ya bisnisnya. Kalau bisa bahasa Cina itu lebih keuntungan lagi gitu. Iya, betul. Cuman kalau dulu saya belajar bahasa itu dari buku, itu rasanya kok apa ya, hilang begitu aja gitu Mbak Dian. Harus harus kalau belajar bahasa itu harus punya mentor gitu, harus ada yang ngajar, apalagi kalau misalnya yang udah sehari-hari kayak Mbak Dian belajar bahasa Turki, wah wajib banget gitu belajar langsung dengan orang yang sehari-hari udah pakai bahasa Turki gitu ya Mbak Dian. Dulu aja saya waktu pengen belajar bahasa Inggris ya, kan dulu kita kan di sekolah belajarnya pasif ya, ya cuman menerima aja kan, nerima. Nah waktu kuliah dosen saya itu belajarnya aktif, dia mewajibkan kita untuk ngomong setiap pertemuan, kalian harus ngomong katanya. Karena kalau nggak gitu kalian nggak akan bisa, katanya gitu ya. Jadi ya udah saya praktek, terus setelah lulus saya juga pengen praktek lah sama turis, tapi kan dulu nggak banyak turis asingnya ke Bandung ya, dikit banget kan dulu mah, nggak kayak sekarang udah model youtuber gitu kan banyak banget. Jadi saya chatting pengen belajar bahasa Inggris, pengen praktek bahasa Inggris gitu dengan orang asing gitu kan, dan ternyata ketemu ini suami saya. Wah,
Jadi ceritanya dari situ gitu ya, ketemu Dari situ jodohnya ya Mbak aja. Dian. Dan suami saya juga lagi praktik bahasa Inggris. Nemu saya, nickname-nya Diana, disangkanya saya orang Inggris kan. Jadi sama-sama lagi belajar gitu, waktu itu lagi pengen praktek gitu kan ya. Ternyata, aduh, terjadi begini. Jadi ketemu jodoh ya Mbak Dian. Ya, nah kalau di Indonesia itu kalau makanan Turki yang benar-benar booming itu dari dulu emang kebab ya Mbak Dian. Cuman Iya. akhir-akhir ini tuh makin banyak masuk makanan-makanan khas Turki kayak baklava itu. Kemarin saya juga sempat jualan Mbak Dian, sampai sekarang juga Oh, masih jualan gitu baklava. Nah itu baklava itu kan suatu makanan khas Turki yang bisa jadi takjil pada saat Ramadan gitu ya. Dan itu laku banget pada saat Ramadan gitu Mbak Dian. nah, baklawa, dibacanya baklawa ya. V itu Oh, dibacanya baklava W. ya. Dibacanya W ya, baklawa. Jadi dibacanya Oh baklawa. gitu. Nah, Baklava. makanan manis ini jadi menu untuk Lebaran. Jadi kalau Lebaran itu di rumah-rumah orang Turki itu banyakannya yang begini, baklawa dan yang lain-lain yang manis-manis pokoknya. Jadi nggak kayak di Iya. kita ada makanan berat. Kalau makanan beratnya sih seperti yang hari-hari biasa, tapi baklawa ini harus selalu ada di setiap Lebaran. Pokoknya Lebaran Haji, Lebaran Idul Fitri. Terus kalau misalnya lagi lamaran, cowok bawa baklava juga yang nggak baklava juga atau coklat baklava, pokoknya yang manis-manis. Terus kalau misalnya ada merayakan sesuatu, orang Turki biasanya membagikan yang manis-manis juga seperti baklava, coklat kayak gitu. Jadi pokoknya yang manis-manis itu selalu ada di di tradisi orang Turki gitu. Wah, gitu ya Mbak Dian. Wah, berarti kalau di sana itu baklava itu jadi semacam apa ya? Seperti gift kita ke orang gitu untuk Betul, men-treatment betul, mereka lebih spesial gitu betul, ya. betul. Kalau misalnya berkunjung aja ke rumah orang, kalau misalnya umroh nih, pulang umroh. Nah, orang-orang yang berkunjung ke yang pulang umroh ini bawa baklava atau yang lainnya seperti itu. Wah, ya nih kalau saya bisa ambil kesimpulan ya, gimana sih caranya kita menyatukan berbagai negara dengan banyak bahasa itu biasanya lewat makanannya gitu Mbak Dian, karena semua orang Iya, pasti iya. suka makan kan ya. Nah, ini juga jadi salah satu cara belajar yang seru ya Mbak Dian, kalau kita Betul. bisa belajar budaya Turki sekaligus mengenal masakan-masakan Turki, dan itu Mbak Dian berikan di kelas bahasa Turki yang sekarang sedang dibuka pendaftarannya gitu ya. Jadi Nah, nanti saya iya, nanti jadi saya menurut saya nah, ya, nanti ya gimana saya Mbak Dian? untuk makanan Turki ini saya akan membagikan tentang makanan sehari-harinya gitu. Jadi apa sih yang dimakan orang Turki sehari-hari? Masa sih kebab terus gitu kan? Gak mungkin. Iya, nggak mungkin ya, pasti banyak sekali makanan, jenis makanan dan budayanya gitu ya. Jadi makanan yang bisa dimasak di Indonesia dengan bumbu-bumbu di Indonesia, apakah ada persamaan atau perbedaan? Nah, seperti itu Wah, nanti. wah, Dan sekali emang Mbak benar Dian, bahwa jadi saya belajar bahasa Turki dengan ibu mertua lewat masakan gitu. Jadi dulu kan saya tinggalnya dengan ibu mertua ya, masak bareng iya, gitu. iya. Jadi ibu mertua yang masak, saya membantu. Ibu mertua saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi beliau bisa mengajari saya bahasa Turki gitu. Misalnya Wah, ini kentang kata dia, ini patates katanya. Indonesia apa Indonesia kan? Oh ini kentang. Jadi kita tuh ketukeran vocabulary gitu. seru banget Mbak Dian. Jadi nggak kerasa lama-lama bisa gitu ya Mbak Betul, Dian. betul. Iya, kalau dari budayanya sendiri, menurut Mbak Dian, apa nih yang mungkin jadi suatu daya tarik dari negara Turki gitu? Kalau budaya itu nggak tahu, Turki ini masih ketimuran sih sebenarnya. Jadi adat suntangan juga di Turki masih melekat sampai sekarang. Jadi
waktu suami datang ke Indonesia ya, saya kan nggak ngomong tuh suntangan ibu saya enggak, dia udah langsung suntangan gitu loh. Kok gini, tapi suntangannya gini Mbak dia, ke sini terus ke sini gitu, 2 kali gitu, ke sini dan ke sini gitu. Jadi oh ternyata di Turki juga ada suntangan gitu. Wah iya Mbak Dian, ya memang dominannya masih ke Asia ya gitu ya. Hmm, Terus tapi di iya. sini tuh ya, yang bikin saya kagum atau gimana ya, jadi si orang tua itu selalu ngomongin anaknya sampai ke udah gede pun, udah menikah pun mereka tetap memberi gitu maksudnya. Kalau di Indonesia kan kebanyakan apa, kalau udah besar ya udah tinggal anaknya yang memberi ke orang tua kan. Jadi kalau di sini enggak gitu. Tetap aja sih anaknya dikasih gitu sampai tua gitu istilahnya, sampai selama orang tuanya masih hidup masih bisa bekerja atau gimana, tetap aja ngasih ke anak-anaknya. Wah, menarik sekali ya Mbak Dian. Saya kebayangnya orang-orang tua di sana itu sangat penyayang sekali dengan anak-anaknya ya Mbak Dian. Jadi kebayang Terus, lewat cerita-cerita Mbak Dian nih. terus kalau diciumi gitu ya, karena saya aduh nggak ini ya, orang tua saya nggak ngepeluk cium gitu. Kalau di sini diciumi gitu. Kayak Wah, iya iya perhatian Mbak Dian. mertua ya, dicium, dipeluk gitu. Aduh saya emang nggak biasa kayak gini gitu. Suami saya juga. Aduh saya nggak suka dicium. Iya. Iya Mbak Dian, ini Tapi jadi banyak ketawa nih. Dengar cerita Mbak Dian itu kayak jadi pengen juga nih suatu saat saya bisa ke Turki gitu ya, insya walaupun Allah, mungkin insya sekedar Allah, amin. berwisata. Amin, Amin. amin, amin. Iya, Mungkin sekalian kalau umroh mungkin menurut tadi ya. iya betul. Nah ya biasanya yang menunaikan haji atau umroh itu selalu nggak pernah ketinggalan itu ke Turki gitu, kayak udah jadi agenda wajib gitu ya. Betul, betul. Saya juga kalau lihat yang naik haji atau umroh gitu, itu pasti habis itu share foto jalan-jalan ke Turki gitu Mbak Iya, Dian. iya. Terus Itu orang Turki jadi juga, mereka tuh sangat suka dengan orang-orang Turki yang sudah umroh dan haji, umroh atau haji, mereka yang pasti ketemu orang Indonesia kan di sana. Dan alhamdulillahnya iya, mereka ketemu orang Indonesia yang baik-baik gitu ya. Jadi mereka sangat suka dengan Indonesia gitu. Oh, orang Indonesia itu baik-baik banget katanya. Kalau misalnya kita nggak kebagian tempat untuk sholat, orang Indonesia mah sini pokoknya DPT juga nggak apa-apa, sini dikasih tempat, katanya orang Indonesia seperti itu gitu. Jadi mereka tuh suka wah, kalau ketemu saya orang Indonesia ya, iya orang Indonesia itu baik-baik, mereka yang pasti apa, menganggapnya semua Indonesia itu baik seperti itu ya, alhamdulillah gitu ya. alhamdulillah ya. Biasanya tuh kalau punya muka Asia itu jadi suka dicari sama orang gitu. Wah ini kalau misalnya kita satu ruangan gitu dengan orang berbagai negara terus ada orang Asia itu katanya sih kalau ngelihat muka orang Asia tuh yang disapa duluan gitu Mbak Betul, Dian. betul. Karena memang orang taunya orang Indonesia itu ramah-ramah gitu ya. Betul, betul. Kadang-kadang suka Iya. datang yang ada juga kalau orang Eropa, mereka udah familiar dengan Indonesia karena di sana juga banyak kan pelajar Indonesia gitu kan, atau ekspat dari Indonesia gitu. Jadi udah kalau Iya. datang ke toko, kamu orang Indonesia ya, bisa menebak saya gitu ya. Tapi kalau orang Turki yang belum pernah ke haji dan umroh, yang nggak tahu mungkin nggak pernah lihat berita gitu ya, nggak kenal di mana Indonesia gitu. Ya mungkin taunya Bali gitu ya Mbak. Bali pun nggak tahu, pokoknya ada Nggak tahu. nggak Wah, tahu Bali aja, jadi disangkanya Indonesia itu disangkanya kota di Turki gitu. wah Aneh gitu ya. gitu. Iya Mbak Dian, ngomong-ngomong soal pendidikan nih Mbak Dian, kalau di Turki saya lihat juga banyak pemerintah Turki juga banyak ngasih peluang beasiswa juga ya buat
mahasiswa yang dari negara luar gitu ya, Iya, dan iya, itu mungkin salah satu poin kita mesti bisa juga bahasa Turki gitu ya betul, Mbak betul. Dian. Kalau Tapi uh, kalau untuk mahasiswa sih ya, nantinya mm, selain mereka mungkin harus belajar dulu, tapi di sininya mm, ada khusus mereka 6 bulan ada khusus pelajaran bahasa Turki gitu. Mereka harus mengikuti. ya, Kalau untuk mahasiswa, kalau untuk seharusnya sih orang pemerintah Turki membuat peraturan seperti di negara-negara Eropa ya. Jadi yang mau menikah dengan orang Turki harusnya di dikursuskan dulu gitu harusnya. Jadi supaya iya, tidak miscommunication gitu. Seperti di Jerman dan mm, Belanda kan mereka harus kursus dulu ya sebelum datang pergi ke Jerman dan Belanda itu. Jadi harus punya iya, sertifikat dulu. Kalau di Turki mah bebas-bebas aja orang mau tinggal di Turki bebas tinggal asal punya uang mereka bisa bayar izin tinggal. Tapi sekarang udah mulai memperketat orang pemerintah Turki untuk izin tinggal tidak dipermudah seperti dulu gitu. Jadi kalau tidak punya rumah di sini, turis-turis nggak bisa tinggal di sini. Harus gitu. punya rumah baru bisa tinggal. Kecuali yang menikah, menikah juga itu kadang di beberapa tempat orang asingnya udah penuh. Jadi misalnya di daerah A orang asing udah penuh dan dia mau tinggal di situ nggak bisa gitu, harus di tempat lain. Oh gitu ya. Uh, Ya, mungkin ada beberapa pertimbangan sendiri gitu ya, karena memang setiap negara pastilah punya kebijakan Betul, sendiri ya dalam betul, menerima orang untuk tinggal dari negara luar gitu. betul. Nah, artinya itu menjadi suatu hal yang cukup menarik ya dari negara Turki gitu, orang-orang jadi wah ternyata lebih welcome gitu orang-orang Betul. di Turki untuk menerima orang-orang dari negara luar gitu ya Mbak Dian. Betul. Iya, dan mungkin bisa diceritain sedikit Mbak Dian tentang sistem kursus bahasa Turki yang Mbak Dian sedang buka pendaftarannya, dan kebetulan saya sendiri Mbak Dian amanahin untuk menerima pendaftaran orang-orang yang mau belajar bahasa Turki gitu ya Mbak Dian. Mungkin sedikit diceritain kelasnya seperti apa gitu Mbak Dian. Kelasnya nanti kita di Google Meet ya. Jadi nanti menggunakan modul yang telah saya tulis, saya ambil dari situ, kita belajar dari situ. Nanti juga akan saya taruh ya filenya di waiting room untuk dibaca-baca dulu sama teman-teman. Jadi saya fokuskan untuk apa awal-awal pertemuan di grammarnya dulu, grammar yang perlu gitu ya. Nanti kita langsung budaya Turki dan masakan Turki dan tanya jawab aja gitu supaya apa yang menjadi apa sih penasaran kekepoan gitu yang ingin diketahui bisa saya jawab gitu. Wah, ya asik banget nih Kita kayaknya. interaktif Nah, aja di sini nanti. itu udah ada Mbak Sri Harti ini yang ikutan live juga. Ini Mbak Sri Harti ini yang kemarin daftar kelas bahasa Turki bukan ya Mbak Sri Harti ini? Ya Mungkin ini kita kayaknya bisa kemarin mulai daftar. mungkin kita bisa mulainya minggu depan aja ya Mbak Dia ya. Bukan Senin sekarang, Senin Saat depannya ini lagi. masih, iya. Mungkin sambil nunggu peserta full, mungkin Mbak Dian boleh kalau mau sharing-sharing gitu ya Mbak Dian. Karena ini kita batasin hanya untuk 10 peserta dan saat ini sisa kursi kosongnya tinggal 7 peserta ya gitu ya Mbak Dian. Jadi harus emang cepet-cepetan daftar gitu sebelum ketinggalan kelasnya gitu ya. Jangan sampai kelasnya udah mulai terus ada yang belum daftar ya nyesel belakangan gitu ya. Ya kan biasanya kalau namanya di awal itu pendaftaran katanya orang-orang, kalau di belakangan itu penyesalan gitu ya. Jarang-jarang banget soalnya Mbak Dian Akbas ini buka kelas bahasa Turki gitu ya. Dan ini sangat-sangat perlu untuk dimanfaatkan segera gitu ya. Mbak Dian.
Ya mungkin Mbak Dian ada punya pesan-pesan khusus nih buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Turki. Eh, Mungkin bisa sedikit di-share Mbak Dian. Untuk belajar bahasa Turki, eh, dulu saya belajarnya seperti ini ya. Saya baca artikel meskipun saya belum mengerti banyak, saya baca koran gitu ya. Terus saya nonton berita, nonton sinetron, itu penting loh, nonton sinetron. Selain untuk Wah, bisa untuk bisa bahasa Turki, juga untuk bisa budaya Turki gitu, untuk mengerti. Soalnya yang di iya. sinetron itu mereka menceritakan tentang ya gimana sih keseharian di Turki gitu. Saya malahan mengetahui budaya-budaya Turki itu kebanyakan dari sinetron, karena yang saya tahu kan budaya di alamnya, sedangkan di kota di Turki kan banyak. Ada yang sama lah, banyak yang sama, tapi ada juga yang berbeda-beda. Makanya dengan nonton sinetron, tapi jangan sinetron yang, nggak semua sinetron harus ditonton ya. Beberapa Iya, iya. sinetron memang menunjukkan tentang budaya Turki gitu. Jadi saya nonton seperti itu, jadi untuk melihat, untuk belajar juga bahasa Turki. Oh, oh seperti itu ya. Nanti, oh ini apa? Kalau nggak ngerti saya lihat kamus gitu kan. Jadi kamus itu, translator itu gunanya untuk itu, jangan mentranslate mentah-mentah, karena kalau mentranslate mentah-mentah banyak salahnya juga gitu kalau tidak diperiksa, Iya. karena translator itu eh, kebanyakan literally gitu ditranslatekan gitu. Malahan nama juga ditranslate sama dia gitu. Karena nama orang Turki kan semuanya ada artinya. Iya, betul Mbak Dian. Jangan sampai di-translate juga ya, malah jadi Iya. aneh nanti. Jadi seperti itu belajarnya, dan apalagi sekarang banyak lulusan-lulusan Turki juga berbagi tentang bahasa Turki di media sosialnya gitu. Bisa belajar dari Iya. mereka ya, ada juga yang berbayar, ada juga yang gratisan, mereka banyak seperti itu. Dan di saya juga kan ada Instagram, saya berbagi Instagram dan Facebook itu berbagi tentang bahasa Iya. Turki, ya tinggal dibaca-baca aja itu, insya Allah bisa ya, kalau dengan mengingat kosakata gitu. Nanti ketemu dengan orang Turki ya langsung praktek gitu. Ya, itulah yang penting Mbak Dian. Kita nggak cukup tahu cuman kosakata doang, tapi memang harus ada guide, harus ada mentor gitu, dan harus bisa dipraktekkan gitu ya ilmunya Betul. ya. Tuh, iya. Eh, Mungkin dari Mbak Dian ada tambahan lagi ya sebelum kita akhiri live-nya gitu ya Mbak Dian. Nggak kerasa ini udah 1 jam juga. Oh Mungkin udah ya. ada pesan-pesan terakhir. Nggak kerasa kita mungkin nanti kita bisa lebih agendakan lagi untuk live selanjutnya ya Mbak Dian. Ini Mungkin tadi hari juga Minggu, banyak nih yang nanyain gitu. mungkin hari Ya, Minggu depan. Jadi hari Seninnya iya. kita mulai kursus, Mhm. minggunya kita live lagi Mbak Dia mungkin. Iya, boleh-boleh Mbak Dian. Iya, ya buat teman-teman yang mungkin penasaran nih bisa kontak saya untuk daftar kursus bahasa Turki ya teman-teman, mumpung masih dibuka, karena nantinya setelah full 10 kita udah langsung jalan gitu ya, gitu Mbak Dian ya. Sayang banget Iya, biar kalau nggak sampai banyak teman-teman banyak nggak, banyak pesertanya gitu, nggak ke iya. nggak ke zero. Iya Mbak Dian, memang kalau misalnya kita lebih sedikit itu lebih fokus gitu ya daripada Betul betul. apalagi ini belajar bahasa gitu ya. Jadi memang Hmm. saya paham sekali kenapa Mbak Dian membatasi pesertanya hanya 10 peserta gitu, dan ini yang justru jadi motivasi nih buat teman-teman buat eh, cepet-cepet daftar gitu ya sebelum kelasnya mulai gitu ya, bisa langsung DM saya atau kontak saya gitu ya. Mbak Dian Oke. juga udah pasang di flyernya di IG-nya juga gitu ya. Teman-teman bisa langsung daftar gitu ya teman-teman. Cuman 50.000 tapi luar biasa ya fasilitasnya. Udah dilengkapin dengan e-book,
udah Mbak Dian selalu memberikan pengalamannya, nggak cuman sekedar mengajarkan bahasa, tapi juga berbagi tentang budaya Turki dan resep-resep masakan Turki gitu. Nanti kita akan tahu banyak dari Mbak Dian nih gitu. Jadi seolah-olah kita bukan cuma belajar bahasa, tapi kayak jalan-jalan ke Turki nih gitu. Iya, ya. Terima kasih banyak nih Mbak Dian atas sharing-sharingnya. Saya sangat-sangat kagum dengan sosok Mbak Dian. Selain seorang penulis yang produktif, tapi nggak selalu bosan gitu, memberikan banyak ilmu gitu. baik dari apa yang beliau share di media sosialnya, beliau juga aktif untuk mengajar gitu, aktif untuk berbagi ilmu. Makanya teman-teman, saya tunggu ya di kelas bahasa Turki bareng Mbak Dian. Terima kasih banyak ya Mbak Dian udah meluangkan waktunya siang ini. Ya, kita ketemu lagi di live berikutnya di hari Minggu depan di jam yang sama ya Mbak Dian. Iya, betul. Ya. Ya, makasih Mbak Dia. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton live kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.